Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Zarkazura dengan NIM I002525 dari kelompok A8. Di sini saya membuat laporan praktikum anatomi dengan topik dengan materi topik sistema sirkulatoria dan juga trakus respiratorius superior. Untuk langsung saja untuk yang materi pertama, yakni fetal circulation atau sirkulasi darah pada janin. Jadi untuk sirkulasi darah pada janin itu berbeda dengan sirkulasi darah pada manusia setelah dilahirkan. Karena pada janin itu di paru-parunya itu belum bisa berfungsi untuk pertukaran gas. Jadi seluruh kebutuhan oksigen dan nutrisi itu dipenuhi melalui plasenta. Itu sirkulasi ini bergantung pada tiga saluran utama yang akan menutup setelah bayi lahir, yakni ada vena umbilicalis, kemudian ductus venosus, dan juga foramen, foramen oval, lalu ductus arteriosus, dan juga arteri umbilicalis. Untuk yang vena umbilicalis, dia ini fungsinya untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi dari plasenta menuju ke tubuh janin. Kemudian untuk yang ductus venosus, yaitu berupa saluran yang menghubungkan vena umbilicalis ke vena cava inferior, yang memungkinkan sebagian besar darah melewati hati agar langsung menuju ke jantung. Selanjutnya, ada struktur foramen oval, yakni lubang di antara atrium kanan dan juga kiri. Darah dari vena cava inferior yang masuk ke atrium kanan itu akan diarahkan langsung ke atrium kiri untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Kemudian selanjutnya ada ductus arteriosus, yakni adalah saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Karena paru-paru bersifat kolaps dan memiliki resistensi tinggi, darah dari ventrikel kanan itu bakal dialihkan ke dari paru-paru langsung menuju ke aorta descendens. Kemudian ada juga arteri umbilicalis, yang mana fungsinya itu untuk membawa darah yang mengandung karbon dioksida dan sisa metabolisme itu kembali ke plasenta. Tuh. Jadi pokoknya tiga sambungan yang vital itu ada ductus venosus, ductus arteriosus, dan juga foramen oval tadi. Eh, Lanjut untuk yang kedua, yakni gangguan pasca lahir, yakni kegagalan pembentukan organ vital, struktur vital, struktur, sorry, gagalnya pembentukan struktur fetal setelah lahir pada janin. Yakni sini saya akan bahas untuk paten ductus arteriosus atau PDA. Jadi PDA ini adalah salah satu gangguan yang paling umum terjadi akibat dari kegagalan penutupan dari struktur fetal. Jadi saat secara normalnya itu bayi itu saat bernapas pertama kali resistensi vaskular paru itu bakal menurun dan kadar oksigen darah itu akan meningkat. Nah, hal tersebut bakal memicu penutupan dari otot polos pada ductus arteriosus dalam 10 sampai 15 jam pertama setelah bayi itu lahir. Untuk mekanisme gangguannya itu jadi kayak jika ductusnya tetap terbuka akan terjadi aliran balik atau shunt dari aorta kembali ke arteri pulmonalis. Nah, akibatnya akan terjadi overload sirkulasi paru, yang dimana darah itu bakal terus-menerus membanjiri paru. Kemudian terjadi edema paru juga, jadi cairan itu bakal merembes ke jaringan pada paru akibat dari tekanan tinggi dan bisa juga menyebabkan gagal dari jantung, khususnya di bagian ventrikel kiri. Ya, ventrikel kirinya harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang bocor kembali ke paru tersebut. Untuk gejala klinis yang khas pada PDA atau patent ductus arteriosus itu adalah munculnya suara jantung tambahan berupa machinery murmur yang terdengar terus-menerus. Untuk yang selanjutnya yakni
vaskularisasi. Untuk vaskularisasi dari jantung, jadi jantung itu membutuhkan suplai darah yang konsisten melalui sirkulasi koroner yang berasal langsung dari pangkal aorta. Untuk yang pertama, ini eh, terdapat anatomi dari sistem arteri sistemik manusia dengan fokus utama pada aorta dan cabang-cabang utamanya. Aorta adalah Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh yang membawa darah kaya oksigen eh, dari ventrikel kiri jantung ke seluruh jaringan tubuh. Pertama tuh ada aorta toraks atau bagian dada. Eh, Dia itu dibagi jadi tiga segmen utama untuk yang aorta toraks. Jadi ada ascending aorta, kemudian ada arcus aorta, dan juga thoracic aorta. Untuk yang ascending aorta, dia itu adalah bagian yang keluar langsung dari jantung. Cabang pertamanya adalah arteri koroner, yakni untuk mensuplai dari jantung itu sendiri. Kemudian arcus aorta, dia adalah bagian melengkung yang memberikan tiga cabang besar untuk menyuplai tubuh bagian atas atau superior, yakni tiga bagiannya itu adalah brachiocephalic trunk, kemudian left common carotid, dan juga left subclavian. Kemudian untuk yang ketiga, aorta thoracica itu adalah bagian yang turun di dalam rongga dada. Dia itu menyuplai organ dada melalui cabang-cabang seperti bronchialis atau paru, kemudian esophageal atau kerongkongan, dan kemudian mediastinalis dan juga posterior intercostal atau otot antar tulang rusuk. Kemudian selanjutnya ada yang bagian abdomen, aorta abdominalis. Jadi setelah melewati otot diafragma, eh, pembuluhnya itu bakal disebut sebagai abdominal aorta. Sorry. Bagian ini menyuplai organ-organ vital di rongga perut. Pertama itu ada celiac trunk, yakni cabang besar pertama yang menyuplai organ pencernaan atas, terbagi menjadi common hepatic, left gastric, dan juga splenic atau limpa. Kemudian ada bagian superior mesenteric, yakni untuk menyuplai usus halus dan sebagian usus besar. Selanjutnya ada inferior mesenteric, yakni untuk menyuplai bagian akhir usus besar dan juga rektum. Oke. Lalu ada percabangan terminal pada panggul dan kaki juga. Jadi di ujung bawah tulang belakang, aorta itu berakhir dengan membelah menjadi dua jalur utama, yakni common iliac atau kanan dan kiri, yakni arteri utama di area panggul, dan juga internal iliac yang fungsinya untuk menyuplai organ di dalam panggul seperti vesika urinaria dan organ reproduksi lainnya, dan juga ada eksternal iliac yang mana dia itu berlanjut ke bawah melewati ligamentum inguinalis dan juga berubah nama menjadi arteri femoralis untuk menyuplai seluruh anggota gerak bawah, yaitu tungkai dan juga kaki. Baik, lalu untuk yang selanjutnya, yakni untuk yang vaskularisasi dari vena. Jadi, secara umum, sistem vena itu bertugas untuk membawa darah deoksigenasi atau eh, kurang oksigen dari ujung jari tangan kembali ke jantung melalui vena cava superior. Sistem ini terbagi menjadi dua jalur utama, yakni vena superficial atau dekat permukaan kulit dan juga vena profunda yang letaknya lebih dalam. Eh, jadi untuk aliran darah itu dimulai dari pembuluh darah yang terkecil di jari tangan. Jadi ada sisi telapak tangan dan juga punggung tangan. Darah dari right proper palmar digital itu bakal mengalir ke common palmar digital. Kemudian masuk ke superficial palmar venous arch venous dan sebagian lagi melalui palmar metacarpal yang masuk ke deep palmar venous arcus. Sedangkan untuk yang dorsal, itu darah dari right dorsal digital dan metacarpal bakal berkumpul di dorsal venous network of the hand atau busur vena di punggung tangan. Kemudian
Ada sistem vena superficial juga, yakni pembuluh darah yang sering terlihat di bawah kulit dan menjadi jalur utama drainase superficial. Dia itu terdapat ada vena cephalica, vena basilica, dan vena median kubital. Yang mana vena cephalica itu berasal dari sisi lateral atau ibu jari punggung tangan. Vena ini bakal naik melalui sisi luar lengan, melewati bahu, kemudian bermuara langsung ke vena axillaris. Untuk yang vena basilica itu berasal dari medial atau kelingking punggung tangan. Jadi vena ini bakal naik di sisi dalam lengan bawah dan bergabung dengan vena profunda untuk membentuk vena axillaris. Kemudian untuk vena yang median kubital merupakan jembatan penting di lipatan siku yang menghubungkan vena cephalica dan juga vena basilica tadi. Ini merupakan tempat yang umum untuk digunakan sebagai pengambilan sampel darah. Kemudian ada sistem vena profunda juga atau jalur dalam, yang mana vena-vena ini berjalan berpasangan dengan arteri yang senama, yakni vena radialis dan vena ulnaris itu fungsinya untuk mendrainase darah dari busur vena dalam di telapak tangan. Sedangkan kemudian untuk vena brachialis, dia terbentuk dari penyatuan vena radialis dan ulnaris di area lengan atas. Eh, Lalu ada 4 jalur untuk menuju jantung. Jadi semua aliran dari sistem superficial dan profunda akhirnya akan menyatu untuk menuju ke pusat. Yakni vena axillaris, dia terbentuk dari penyatuan vena basilica dan vena brachialis. Kemudian ada vena subclavia yang merupakan kelanjutan dari vena axillaris. Lalu ada vena brachiocephalica kanan, yang terbentuk dari pertemuan antara vena subclavia dan vena jugularis interna, dan terdapat vena cava superior yang merupakan penyatuan dari vena brachiocephalica kanan dan kiri. Jadi secara ringkas urutannya itu dari jari ke tangan, kemudian vena lengan bawah atau cephalica, basilica, dan radialis, kemudian ke vena brachialis, lalu ke vena axillaris, kemudian vena subclavia, kemudian vena brachiocephalica, lalu vena cava superior, dan baru sampai ke jantung lagi. Eh, Oke, untuk yang materi selanjutnya, yakni sinus-sinus. Jadi untuk jenis-jenis sinus paranasal, terdapat 4 pasang sinus utama yang diklasifikasikan berdasarkan tulang tempat sinus itu berada. Yang pertama ada sinus maksilaris, yakni yang merupakan sinus terbesar. Letaknya itu di tulang maksila atau pipi, tepat di bawah mata dan di atas gigi geraham atas. Kemudian ada sinus frontalis, dia itu terletak di dalam tulang frontal, tepat di atas alis atau area dahi. Lalu ada sinus etmoidalis, yang merupakan kumpulan rongga kecil atau selula yang terletak di tulang etmoidalis dan di antara kedua mata dan pangkal hidung. Terbagi menjadi kelompok anterior, medial, dan posterior. Kemudian ada sinus sphenoidalis yang letaknya itu paling dalam. Dia itu berada di rongga hidung dalam tulang sphenoid, dekat dengan kelenjar hipofisis dan saraf optik. Fungsi utama dari sinus paranasal itu ada untuk resonansi suara, yakni membantu memberikan karakteristik suara yang unik pada tiap individu, kemudian untuk meringankan bobot tengkorak, lalu untuk termoregulasi dan kelembapan, dan juga untuk proteksi mekanis, jadi kayak sebagai peredam benturan untuk melindungi organ vital seperti otak saat terjadi trauma wajah, dan juga untuk memproduksi mukus yang membantu sistem imun lokal. Untuk yang sorry, materi selanjutnya ini adalah pembagian meatus nasi dan muara drainase. Jadi rongga hidung itu memiliki struktur lipatan yang disebut dengan konka atau turbinasi. Celah di bawah konka disebut dengan meatus. Eh, di mana meatus ini berfungsi sebagai saluran drainase bagi sinus-sinus. Meatus nasi itu terbagi jadi 4, ada meatus superior, kemudian meatus media, meatus inferior, dan recessus sphenoethmoidalis. Untuk yang meatus superior, dia itu
sinusnya itu bermuara ke sinus etmoidalis posterior. Kemudian untuk meatus medius itu bermuara ke sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus etmoidalis anterior, dan sinus etmoidalis media. Kemudian untuk yang meatus inferior itu dia bermuara ke ductus nasolacrimalis, yakni saluran air mata. Dan yang terakhir, recessus venoetmoidalis itu dia sinus yang bermuara itu sinus venoidalis yang letaknya di atas konka superior. Untuk yang terakhir, mengapa sinus maxillaris itu paling sering mengalami sinusitis? Jadi sinus maxillaris memiliki insidensi infeksi tertinggi dibandingkan sinus lainnya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena letak ostium yang eh, terletak di bagian atas dari dinding medial sinus. Jadi, lendir itu harus melawan gravitasi untuk bisa keluar dari sinus menuju ke meatus medius. Beda dengan sinus lain, seperti frontalis, yang drenasenya dibantu oleh gaya gravitasi. Kemudian untuk yang kedua, mekanisme dari transportasi mukosiliarnya. Karena letak ostiumnya itu di atas, pembersihan sinus itu sangat bergantung pada kerja sel rambut getah atau silia. Jika fungsi silia terganggu, maka lendir itu bakal lebih mudah mengendap di dasar sinus, yang kemudian dapat menjadi media dari pertumbuhan bakteri. Lalu ada faktornya juga dasar dari sinus maxillaris itu berbatasan langsung dengan akar gigi rahang atas. Sehingga infeksi pada akar gigi atau prosedur pencabutan gigi yang tidak sempurna dapat juga menyebabkan penyebaran kuman pada sinus eh, maxillaris. Yang terakhir, jadi sinus maxillaris itu bermuara pada area sempit yang disebut kompleks osteomatal di meatus medius. Jadi sedikit saja pembengkakan mukosa di area kompleks osteomatal ini bakal langsung menyumbat aliran dari sinus maxillaris sehingga memicu tekanan negatif dan penumpukan cairan. Itulah mengapa sinus maxillaris lebih mudah terkena sinusitis. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.